kita sudah mengikuti tahapan pemilu 2024 ya. Kita sudah memilih presiden dan wakil presiden dan sudah ada yang terpilih. Dan pada November yang akan datang kita juga akan mengikuti pemilu serentak. Bapak juga dikenal sebagai seorang pemerhati sosial kemasyarakatan dan politik ya. Apalagi Bapak pernah Kepala Biro Informasi di Sinode HKBP. Bapak tentu sudah mencermati situasi bangsa kita sekarang. Boleh tahu apa harapan Bapak kepada presiden mendatang ini dan wakil presiden, termasuk nanti harapannya ke pilkada serentak. Karena gimana pun juga, HKBP sebagai organisasi terbesar ketiga di Republik ini tentu tidak bisa menutup mata dengan situasi ini. Silakan. Ya, jadi kepada seluruh warga HKBP, ya saya menitipkanlah sebuah pesan supaya sebagai warga gereja yang bertanggung jawab, kita tentu harus ikut mendorong bertumbuhnya kesadaran nasional ya, supaya masyarakat kita ini meskipun dalam proses yang begitu menegangkan pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden di bulan Februari yang lalu, tidak boleh merusak dan mencabik-cabik kehidupan bersama kita sebagai bangsa. Kita harus tetap menjaga keutuhan bangsa kita. Tanpa persatuan dan tanpa kebersamaan, kita tidak akan dapat mencapai sebuah tujuan yang sangat agung dari bangsa kita yang telah diletakkan oleh para founding fathers. Kemudian itu menjadi sebuah cita-cita bangsa kita sekarang untuk menuju masa keemasan Indonesia 2045. Karena itu kami menitipkan pesan juga kepada presiden dan wakil presiden terpilih yang telah ditetapkan oleh KPU supaya segera merajut kembali kehidupan kebangsaan, kemudian membangun komunikasi yang baik dengan seluruh komponen bangsa kita, dan tetap memperhatikan bahwa dengan kebersamaan kita lah kita dapat membangun bangsa kita ini menjadi bangsa yang maju. Saya kemarin meskipun hanya memperhatikan sebentar saja, dengan masuknya Microsoft misalnya menginvestasikan 27,5 triliun, ini sebuah indikator yang baik, sebuah awal yang baik bahwa para pengusaha dan investor melihat Indonesia ini dengan segala dinamika politik yang terjadi di dalamnya. Karena tidak ada gesekan-gesekan yang terlalu mengkhawatirkan, kan investor ini kan masuk. Kalau pembangunan bergerak, ya sektor-sektor yang informal dan lain-lainnya pun akan bergerak. Jemaat kita pun kan akan punya pekerjaan. Mereka pun akan dapat memberikan persembahannya kepada gerejanya masing-masing. Tapi kalau tidak ada usaha dan selalu hidup dalam ketakutan, bagaimana mungkin? Karena itu besar harapan kita kepada presiden dan wakil presiden yang baru, setelah nanti dilantik dan menetapkan kabinet, mereka dapat membangun komunikasi dan merangkul seluruh potensi-potensi yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan bangsa kita. Sekaligus juga kita harapkan kepada pemerintah yang baru, karena tanggal 27 November Indonesia akan menyelenggarakan secara serentak pemilihan kepala daerah, Bang ya? Iya, pilkada serentak. Pilkada serentak, kita berharap supaya pemerintah kita dapat menjaga keamanan, dapat menjaga kondisivitas di tengah-tengah masyarakat, dan juga melayani masyarakat dengan memperlakukan seluruh kelompok dengan sama. Siapapun yang ikut dalam kontestasi itu dapat merasakan bahwa mereka tidak diperlakukan secara tidak adil. Dan ini tentu sebagai gereja doa kita, supaya seluruh gereja berdoa juga untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan supaya seluruh proses politik yang akan berlangsung pada pilkada berlangsung dengan baik. Gereja jangan ikut-ikutan membangun sikap sinisme ya, membangun negativisme dalam kehidupan. Kita membayar mahal itu kebersamaan dan arti dari sikap menghargai satu dengan yang lain. Karena itulah modal sosial kita yang besar dalam mensukseskan program pemerintah kita, terutama pelaksanaan pemilihan kepala daerah di bulan November mendatang. Itu doa kita bagi bangsa kita ini supaya berlangsung dengan aman.